Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan-rekan media, baik media cetak maupun media elektronik ya, yang telah setia dan siap hadir di persidangan putusan kali ini. Bahwa media sudah mengetahui hasil putusan itu ya. Nah, untuk selanjutnya kami hanya membuka, nanti akan diteruskan oleh Bapak Agung Prianto. Oke ya, teman-teman media semuanya ya. Tadi kita sudah mendengarkan putusan dari hakim ya. Jadi kalau kita lihat putusan tadi adalah kita melihat bahwa si Idris ini adalah anak yang baru dewasa ya. Anak baru dewasa, yang baru dewasa dan tidak tahu apa-apa, masih polos anak ini. Dan disuruh bekerja, dia ngikutin apa arahan pemilik toko tersebut atau tabung pemilik agen gas tersebut. Sehingga dalam proses persidangan yang awal-awal adalah ada hal-hal yang aneh dalam pembuatan BAP-nya, proses-prosesnya adalah beberapa kejanggalan-kejanggalan sehingga menyebabkan si Idris ini menjadi korban oknum yang sangat menjolomi kepada si adik Idris ini. Maka kita harus tetap mengawal sampai dimanapun nanti, harus kita perjuangkan untuk bagaimana caranya si Idris ini bisa kita amankan dan kita bisa bebaskan dan bisa kita rangkul kembali ke dalam pelukan keluarganya. Apapun yang terjadi harus kita bantu sepol kemampuan kita. Karena apa? Kita lihat bagaimana kepolosan si bocah ini, si anak ini yang masih lugu, sehingga terjadilah korban menjadi terdakwa dan menjadi terpidana. Maka dari itu kita dari kuasa hukum dari saudara Idris akan berusaha untuk sepol kemampuan untuk bisa membuat Idris bebas. Mungkin dari rekan saya Bang Zainuddin akan menambahkan. Assalamualaikum kepada rekan media, kepada seluruh pendukung Idris. Perlu saya sampaikan, mungkin perlu saya ceritakan dari awal, bahwa Idris mulai bekerja di toko Kin-An itu sekitar bulan Juli 2023. Kemudian terjadinya penangkapan adalah tanggal 23 Januari 2024. Idris diproses di Polda Metro Jaya tanpa pendampingan siapapun. Padahal waktu itu Idris ditangkap beserta kakak iparnya. Idris di toko Kin-An itu hanya pekerja. Gunakan logika akal sehat. Idris umur 20 tahun, baru lulus SMA. Di toko Kin-An hanya bekerja. Perlu saudara ketahui semua, toko Kin-An itu berada di komplek perumahan Brigif. Itu adalah kompleknya tentara. Tidak mungkin orang sipil, apalagi anak, lihat sendiri wajah Idris punya toko di komplek tentara. Itu yang pertama. Yang kedua, selama proses penyelidikan ataupun penyidikan di Polda, Idris tidak ada yang mendampingi. Yang ditangkap dua, ternyata yang satunya dilepas, entah dengan cara ataupun alasan apapun, yang satunya dilepas, kakak iparnya dilepas, padahal sama-sama kerja di sana. Yang dikorbankan adalah Idris. Idris hanya disuruh. Idris enggak tahu kalau memindahkan isi tabung 3 kg ke 12 kg adalah melanggar hukum. Yang Idris tahu dia kerja di pangkalan gas. Yang Idris tahu memindahkan itu adalah bagian dari pekerjaannya karena dia digaji. Kemudian kasus ini sampai diproses hukum, sampai dinaikkan ke penyidikan, sampai dilimpahkan P21 ke kejaksaan, sampai disidangkan. Kemudian perlu diketahui juga bersama bahwa kami tim penasihat hukum baru mengetahui hal ini 1 Januari 2024 ketika agenda sidang sudah sampai ke tuntutan. Artinya memang kami sangat terlambat. Kami tidak menyaksikan rekan dari kepolisian memberikan kesaksian maupun
temannya Idris, kakak iparnya Idris memberi kesaksian di dalam sidang yang semuanya memberatkan Idris, menyatakan bahwa Idris adalah pemilik toko Kin-An, Idris adalah pemilik 234 tabung gas, Idris adalah pemilik mobil Mitsubishi. Padahal kenyataannya berdasarkan keterangan dari Haji Limiantoko dan Haji Murgito bahwa Idris tinggal mengontrak di kontrakan ukuran 3x4. Tidak mungkin Idris mempunyai harta sebanyak itu. Kemudian setelah walaupun kami terlambat, kami tetap berusaha semaksimal mungkin. Saudara juga semua menyaksikan gimana perjuangan kita bersama mengawal persidangan ini. Kita hadirkan saksi-saksi yang meringankan. Hari ini tanggal 14 Juni 2024 kita dengarkan bersama putusannya. Ternyata di dalam putusannya hakim tidak mempertimbangkan itu semua. Hakim tidak mempertimbangkan itu semua. Memang hukum itu memang legal formal, memang sudah ada aturannya, tapi semuanya menggunakan hati nurani, menggunakan logika akal sehat. Untuk apa memenjarakan Idris yang nggak tahu apa-apa? Apa efeknya? Hukum itu tujuannya keadilan. Keadilan apa yang kita dapat ketika Idris dipidana 1 tahun 6 bulan plus subsidiar 3 bulan kurungan? Apa keuntungannya? Jadi ini kritik bagi hukum di Indonesia. Hukum itu tidak harus patuh dengan undang-undang yang hanya berupa buku ataupun tulisan-tulisan, tapi lebih mengedepankan keadilan, tapi lebih mengedepankan kemanusiaan. Terkait putusan yang diputus 1 tahun 6 bulan, kami tim kuasa hukum akan bermusyawarah dulu. Kami akan pikir-pikir, masih ada waktu 7 hari untuk kita, pilihannya adalah kita menerima ataupun kita akan banding. Kemudian terkait, kami sampaikan dimanapun dia berada, saudara pemilik toko Kin-An, saudara berinisial I, berpangkat Serka, mohon hadir kemari. Akui, saudaralah pelakunya, saudaralah yang menyuruh Idris, saudaralah yang mengorbankan Idris. Kemudian saudara Rijal, kakak iparnya Idris, datang kemari, hadir kemari. Saudara bekerja bersama Idris, kenapa saudara selamat? Ada apa ini? Itu ultimatum dari kami. Kami akan proses mereka berdua secara hukum. Kemudian dari rekan-rekan media, kemudian para pendukung Idris, saya sampai merinding bulu kuduk saya ini. Melihat tetangga-tetangganya Idris ini. Idris orang mana-mana, tapi punya tetangga sebanyak ini, sebaik ini. Artinya Idris ini orang baik. Untuk apa orang baik dikorbankan? Untuk apa menghukum orang baik? Di sana masih banyak koruptor-koruptor jahat. Masih banyak penjahat-penjahat yang perlunya harus dihukum seperti ini. Kami mohon, ayo dukung terus Idris, tegakkan keadilan di Indonesia. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Ada yang disampaikan? Pertama, saya mengharapkan adik saya bisa bebas murni, namun ternyata hari ini tuntutannya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan saya memasrahkan semuanya pada kuasa hukum yang lebih berwenang. Harapan saya masih tetap sama, saya ingin memperjuangkan keadilan untuk adik saya, dan saya berharap adik saya bisa bebas dengan murni. Silakan rekan media apabila ada yang bertanya. Izin, Majikan kemarin jadi saksi meringankan Pak Idris Maulana. Itu bisa ceritakan Idris Maulana itu seperti apa sih? Oh, jadi kita pengetahuan kita Idris di tempat saya itu, jadi dia setelah dari kampung dia sekolah CLTA di sini. Nah, selama itu ya sehari-harinya dia itu kalau kejaksaan satu baik, karena ya apa, dia itu kontrak di tempat saya yang ukurannya 3 kali kurang lebih 5 meter, ya. Dan saya itu kan dekat masjid. Nah, di situ dia kalau pulang sekolah ya kadang-kadang selalu tempatnya di masjid, tiduran apa, karena dia satu kos itu berusaha kakaknya itu kakak perempuan. Jadi dia kalau ke rumah
rumah itu urusan itu makan, ganti baju, paling di luar lagi di masjid. Dan pekerjaan di masjid itu ya bantu bersih-bersih area masjid itu setiap harinya begitu. Oke, marbot gitu ya. Ya. Berarti Idris mah baik kalau di lingkungan ini. Dan kalian kan dituduhkan memiliki 200 tabung gas, itu nggak mungkin ya Pak Haji ya? Nah, karena kita melihat bahwa dia itu ya baru lulus sekolah ya. Terus dia tuh bekerja di sana ya. Saya kan tahu kontrakan saya itu 300.000 ya, suka telat. Nah, gitu ya. Jadi nggak mungkin lah kalau dia dituduhkan punya pangkalan, punya mobil gitu. Jadi nggak masuk akal. Ya. Gitu. Kalau tanggapan Pak Haji sendiri nih dengan putusan hakim gimana Pak Haji? Ya itulah kita mestinya ya, kita harapan kita memang artinya memang bisa bebas murni karena Rio itu ya begitulah, dia disuruh apa namanya oleh bosnya ya anaknya emang tuh manut saja gitu anaknya itu polos dah gitu dari manut dan baik ya Pak. Ini sampai didukung oleh masyarakat sekitar untuk ya Idris bebas ya, karena emang baik dia. Ya, maka ini banyak rekan-rekannya, banyak tetangga RT dan lain-lain itu sangat memberikan apa namanya support dukungan. Supportnya untuk Idris itu supaya harapannya semua ya memang pengen bebas gitu karena dia ya tidak ada kemampuan lah kalau dia sampai dituduh punya pangkalan, punya usaha, punya mobil, punya tabung yang sedemikian banyak, itu nggak mungkin karena dia baru anak umur 20 tahun gitu. Dan bukan orang yang berada karena ngontraknya juga. Oh iya, jadi kalau apa namanya ekonominya pas-pasan dapatnya dari kakaknya itu yang kerja sama saya gitu. Ya, Pak Haji makasih banyak atas waktunya. Siap.